sana bang, menuju sana. Hah? Orang nampak. Ini apa? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita semuanya dapat hadir di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bagi yang lain kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kita hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, beliau Bapak Sigit Suryantoro Bianto beserta staf KJRI di Johor Bahru ini. Yang saya hormati yang dipertua Pesaka Daerah Johor Bahru, yang berhormat Ustadz Ibrahim bin Muhammad Saleh beserta AJK dan para ahli. Yang saya hormati Presiden Persilihat Negeri Johor yang berhormat Tuan Mat Yusalman bin Mat Yusuf beserta AJK dan ahli. Yang saya hormati para ketua, kepimpinan dan anggota ormas yang ormas migran yang ada di Malaysia. Yang saya hormati para tokoh, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati saudara kami beserta saya yang mendapat tugas dari pusat, yaitu saudara saya Mas Sukrianto SH. Beliau ini adalah ketua lembaga hukum dan advokasi di Persaudaraan Sejahtera yang sekaligus juga bersama saya duduk dalam kepengurusan PBIC di Indonesia. Dan juga saudara saya Mas Dr. Andes Heru Suprobo dari Biro Mas Pusat. Yang saya hormati perwakilan pusat Persaudaraan Sejahtera di wilayah Malaysia Barat, saudara saya Mas Basori Syah. Dan yang saya hormati pula Ketua Cabang Khusus Johor Bahru Mas Asroji beserta pengurus. Yang saya hormati para pelatih, juga para ketua cabang yang hadir di wilayah Malaysia Barat dan juga dari Singapura, serta adik-adik saya yang malam hari ini akan disahkan atau diwisuda sebagai warga baru Persaudaraan Sejahtera tahun 2023 atau 1445 Hijriah ini. Izinkanlah yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat yang malam hari ini
tidak bisa hadir di Johor Bahru karena beliau juga melaksanakan kegiatan yang sama di cabang khusus Taliban. Untuk itu beliau menyampaikan salam kepada para tamu undangan seluruhnya. Yang kedua, atas nama pengurus pusat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Komjen Republik Indonesia di Johor Bahru, Bapak Sigit, yang telah memberikan fasilitas berupa tempat dan segala sesuatunya, serta memberikan dukungan baik moral maupun materi, sehingga terlaksananya kegiatan pengesahan warga baru pada malam hari ini bertempat di halaman Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru. Semoga apa yang beliau berikan kepada keluarga besar Desa Trate senantiasa mendapat limpahan rahmat yang berlebih dari Allah SWT. Juga yang kedua, terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya dan hormat kami kepada yang dipertua Ketua Pesaka di Johor Bahru dan juga Presiden Persilat Negeri Johor atas hadirnya beliau-beliau dari tokoh-tokoh persilat yang ada di Johor Bahru ini dalam menghadiri undangan dari saudara kami yang ada di Johor Bahru. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa pencak silat merupakan budaya asli bangsa Melayu khususnya, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Oleh karena itulah maka pencak silat ini juga sekaligus merupakan jati diri bangsa Melayu. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita khususnya rumpun bangsa Melayu ini, baik Malaysia maupun Indonesia, untuk sama-sama kita melestarikan budaya warisan para leluhur yang sangat tinggi nilainya, yang memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa yang harus kita pertahankan, kita kembangkan, sehingga generasi bangsa nanti tidak ketinggalan atau tidak tertinggal oleh budayanya sendiri. Bukan berarti kita menolak masuknya budaya asing, namun kita sebagai budaya yang sebagai bangsa yang berbudaya, maka budaya kita harus kita pertahankan, sehingga jati diri kita sebagai bangsa Melayu tetap dapat kita pertahankan. Oleh karena itulah menyikapi dari kegiatan malam hari ini, mohon maaf ini sedikit kritik untuk saudara saya di Johor Bahru, dan juga usul alangkah baiknya apabila dalam menyanyikan lagu kebangsaan tidak hanya Indonesia Raya tapi juga lagu kebangsaan Malaysia kita nyanyikan juga. Ini akan menimbulkan silaturahmi yang lebih kuat di antara kita dalam menjaga budaya bangsa ini. Ini sekedar usulan. Oh, nanti untuk ke depan setiap ada kegiatan, mari kita sama-sama bisa saling menunjukkan keakraban kita melalui budaya ini. Selanjutnya ibu bapak sekalian yang kami hormati, Persaudaraan Sati Trate ini lahir didirikan oleh seorang yang bernama Ki Hajar Harjotomo. Beliau ini mendirikan Desa Trate pada tahun 1922 di kota kecil di Indonesia, yaitu di kota Madiun yang masuk di Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Dari beliaulah Desa Trate ini lahir, dan alhamdulillah dalam perjalanan sejarah yang mengalami berbagai macam cobaan, rintangan, hambatan, keberhasilan, alhamdulillah keluarga besar Desa Trate telah melampaui usia 1 abad, yaitu tepatnya tanggal 2 September tahun 2022 yang lalu. Oleh karenanya maka keluarga besar Desa Trate ini dapat tumbuh berkembang
di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, karena kita atau keluarga besar Desa Trate mempunyai visi dan misi untuk kemaslahatan umat, tidak hanya untuk Indonesia. Desa Trate yang dibangun adalah persaudaraan atau paseduluran. Persaudaraan yang dibangun Desa Trate adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus, ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, bangsa, kulit, tidak kandas pada hegemoni keduniawian, apakah itu pangkat, derajat, kekayaan juga tidak. Sehingga Desa Trate ini anggota atau warganya sangat heterogen, sangat majemuk. Di Indonesia, alhamdulillah kita ada dari Aceh sampai Papua, 38 provinsi, alhamdulillah sudah ada cabangnya Desa Trate. Meskipun belum seluruh kota kabupaten, karena jumlah kota kabupaten saat ini kalau tidak salah tercatat 514 kota kabupaten di Indonesia, dan kami Desa Trate baru memiliki 359 cabang atau kota kabupaten. Jadi masih ada tugas ke depan bagi keluarga besar Desa Trate untuk bisa lebih mengembangkan lagi di kota kabupaten yang belum ada cabangnya. Di luar negeri alhamdulillah saat ini secara real kami memiliki 29 cabang khusus di luar negeri, yaitu di Malaysia ini ada di beberapa wilayah, ada mulai dari Kuching, di Bintulu, di Miri, di Sarawak, di Johor Bahru, di Perak, kemudian di Kuala Lumpur, di Selangor, dan mungkin sebentar lagi ada di Kedah. Kemudian di Penang juga ada, kemudian di Singapura kita juga punya cabang khusus, di Brunei, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea Selatan, di Jepang, di Arab Saudi, bahkan sampai di Kairo, Mesir kita punya cabang khusus, juga di Timor Leste, yang kesemuanya itu dalam wadah keluarga besar Desa Trate kita tidak boleh membedakan baik itu bangsa, warna kulit dan sebagainya. Kita sama-sama satu saudara. Ini yang ingin dibangun Desa Trate. Desa Trate mempunyai tujuan membentuk atau mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi Desa Trate ini berbagai macam latar belakang kehidupan kita ada, termasuk yaitu agamanya. Mungkin di sini kita mayoritas beragama Islam. Di Indonesia saudara kita di Bali mayoritas beragama Hindu Bali. Di NTT, di sebagian Maluku, Papua, dan termasuk di Timor Leste, saudara kita di sana mayoritas beragama Nasrani, baik itu Kristen atau Katolik. Saudara kita di Brunei mayoritas di sana beragama Islam. Namun semua itu tidak menyebabkan adanya perpecahan di antara kita. Justru dapat kita merukunkan, mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan di antara kita sesama bangsa ini. Oleh karena inilah, Ibu Bapak sekalian, hadirin yang kami hormati, bahwa pencaksilat ini telah berkembang di berbagai belahan dunia. Kita masih punya satu harapan, kalau saat ini mungkin pencaksilat baru bisa masuk dalam kegiatan olahraga, yaitu di Asian Games maupun di SEA Games, tapi di Olimpiade belum. Artinya pencaksilat masih harus berjuang untuk bisa mengembangkan pencaksilat di negara-negara yang belum ada, karena persyaratan untuk bisa masuk Olimpiade harus ada 50% plus 1 jumlah negara peserta Olimpiade yang ada bela diri pencaksilat.
Ini kita berharap mudah-mudahan ke depan pencaksilat masuk menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, keluarga besar Satrate mengadakan kegiatan yaitu wisuda atau pengesahan warga baru ini di bulan Muharram atau kalau bahasa Jawa dikatakan bulan Suro, ya, bulan Muharram ini sebagian besar umat Islam dan khususnya di Indonesia, bulan Muharram ini merupakan bulan yang juga termasuk bulan yang penuh rahmat dan berkah. Karena kalau kita melihat dalam catatan sejarah para nabi dan rasul, panutan umat manusia, ada 28 kejadian di muka bumi ini yang berdimensi mukjizat yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada para nabi dan rasul, panutan umat manusia. Oleh karena itulah maka dengan keyakinan yang penuh bahwa bulan Muharram adalah merupakan bulan yang penuh mukjizat, maka kehadiran warga baru Desa Trate diselenggarakan hanya di bulan Muharram atau bulan Suro. Jadi hanya 1 tahun sekali. Harapannya mudah-mudahan para anggota baru atau warga baru Desa Trate ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mendapat mukjizat. Ini yang diharapkan oleh keluarga besar Desa Trate. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dalam dunia pencaksilat alhamdulillah di samping di masing-masing negara terbentuk adanya perkumpulan atau federasi ataupun apa namanya di masing-masing negara, maka antar negara pun kita sudah terbentuk adanya persilat, persekutuan pencaksilat antar bangsa, di mana persilat ini dirintis oleh IPSI bersama Pesaka kalau tidak salah, yaitu pada era kepengurusan Ketua Umum PBIPSI dipegang oleh Bapak Haji Edi Marzuki Nalapraya, di mana waktu itu kami juga sudah aktif bersama beliau dengan almarhum Ketua Umum kami, karena kami sebagai sekjen waktu itu bersama Kang Mas Haji Tarmaji Budiarsono merintis terbentuknya persilat ini. Sehingga melalui persilat inilah maka pencaksilat harus kita jadikan salah satu cabang olahraga yang di samping memberikan sisi olahraganya juga pengembangan budaya, yaitu budaya bangsa yang sangat adiluhur. Ibu bapak hadirin sekalian, di Indonesia yang baru saja menyelenggarakan Munas atau Musyawarah Nasional PBIPSI tahun 2021 yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2021. Dalam Munas tersebut alhamdulillah masih dapat amanah dipercaya oleh para peserta Munas untuk menjabat sebagai Ketua Umum PBIPSI, beliau Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan dalam Munas tersebut juga alhamdulillah diri saya mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBIPSI mendampingi Bapak Prabowo Subianto ini. Oleh karenanya maka setiap kali menghadiri kegiatan bidang pencaksilat, maka kami laporkan kepada beliau bahwa pencaksilat di beberapa daerah telah berkembang, dan kita harapkan pada saatnya nanti di negara-negara yang belum ada pencaksilat dapat kita kembangkan pencaksilat. Oleh karena itulah maka kami juga ingin bersama-sama dengan perguruan pencaksilat yang ada di Malaysia ini, mari kita kembangkan lagi di negara-negara lain, sehingga apa yang kita inginkan bersama, pencaksilat dapat menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati, di keluarga besar Desa Trate kita juga membina, mengatur para anggota atau para warganya ini melalui satu organisasi. Jadi Desa Trate ini memang berasal dari paguruan atau
perguruan pencak silat, namun dengan perkembangannya, dengan jumlah cabang dan anggota yang cukup banyak, alhamdulillah tahun ini di Indonesia kami akan mengesahkan warga baru selama bulan Muharram ini hampir 120.000 warga baru di seluruh Indonesia, ditambah dengan warga baru yang ada di cabang khusus di luar negeri. Untuk cabang khusus di luar negeri tahun ini yang pegang rekor yang jumlah calon warga barunya paling banyak di Timor Leste. Alhamdulillah rencana saya sendiri juga akan berangkat nanti tanggal 14 di Timor Leste, akan kita sahkan sebanyak 110.000 warga baru di Timor Leste. Dan saat ini di beberapa negara sudah terlaksana, dan insya Allah tanggal 10 kami juga berangkat ke Jepang, di mana di Jepang nanti juga kita selenggarakan pengesahan warga baru di Jepang ini. Kemudian juga di Korea Selatan, kemudian di Taiwan, di Malaysia ada beberapa tempat, insya Allah tanggal 12 juga akan diselenggarakan di tanggal 12 di mana? Di Perak ya. Di Perak akan diselenggarakan kegiatan yang sama. Ibu Bapak dan sekalian yang saya hormati, menyikap apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Komjen terkait dengan kegiatan yaitu pesta demokrasi di tanah air di Indonesia. Tentunya warga negara Indonesia yang berada di Malaysia pun juga akan terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi ini. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada saudara kami keluarga besar SHTRT khususnya yang ada di Malaysia, khusus di Johor Bahru ini, bahwa SHTRT telah menetapkan dirinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pendiri dan para pendahulu, secara tegas telah tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil munas atau hasil parapatan luhur tahun 2021, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik, baik hak memilih maupun hak dipilih, yang itu dijamin oleh undang-undang. Dalam ADART Persaudaraan SHTRT telah dijelaskan melalui pasal-pasalnya. Yang pertama, harus kita ingat, harus kita jadikan pedoman bahwa Persaudaraan SHTRT adalah organisasi sosial, organisasi keolahragaan di mana kita bernaung di bawah IPSI di bawah KONI untuk di tanah air. Kalau di luar negeri tentunya di bawah yaitu komite atau federasi pencaksilat yang ada di masing-masing negara. Yang kedua, Persaudaraan SHTRT bukan organisasi politik. Sekali lagi, Persaudaraan SHTRT bukan organisasi politik, tidak bernaung, tidak berafiliasi, dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Ini yang perlu kita pedomani. Dan di dalam ADART juga dipertegas bahwa organisasi Persaudaraan SHTRT memberikan kebebasan kepada para warganya, kepada para anggotanya untuk menggunakan hak politiknya, baik itu hak dipilih maupun hak memilih, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi tidak boleh kita memaksakan, tidak boleh, sesuai hati nurani. Selanjutnya dalam ADART juga di sana dipertegas juga bahwa dalam menggunakan hak politik, maka warga atau anggota Persaudaraan SHTRT dilarang: satu, menggunakan nama, yaitu nama organisasi Persaudaraan SHTRT. Yang kedua, menggunakan lambang organisasi SHTRT. Yang ketiga, menggunakan atribut organisasi, apakah itu baju ataupun yang lain.
Yang keempat, tidak boleh menggunakan aset milik organisasi. Ini yang perlu kita pahami. Silakan gunakan hak politik saudara, tapi larangan 4 ini tolong untuk tidak dilanggar. Mengapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Partai Sejahtera sangat heterogen, sangat majemuk. Kita berbeda latar belakang kehidupan, agama macam-macam, keyakinan politiknya juga macam-macam. Partai Sejahtera ada yang ibaratnya berbaju merah, putih, hijau, itu monggo silakan. Ikut partai A, B, C, D silakan. Tapi kalau sudah masuk dalam kegiatan Partai Sejahtera, kita dilarang menggunakan 4 hal tadi. Ini yang harus kita pedomani. Sehingga apa? Kita bisa menjaga persaudaraan di Sejahtera tetap utuh. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan. Ini yang penting. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Komjen, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai kita berada di negara orang, justru kita menjadi ribut sendiri karena perbedaan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itulah, maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka kita atau warga Sejahtera yang ada di Malaysia harus taat patuh pada aturan yang ada di negara Malaysia ini. Jangan disamakan dengan yang ada di Indonesia, karena saudara ibaratnya hidup di Malaysia, di negara orang. Di sini ada aturan, ya kita harus mengikuti aturan ini. Ya. Dan mari kita jaga persaudaraan kita, persatuan kita dengan sesama bangsa, dengan sesama khususnya perguruan pencaksilat yang ada di Malaysia ini. Ya. Jadi kalau nanti adik-adik atau saudara kami dari cabang khusus Johor Bahru ini mengikuti kegiatan, ya bawalah bendera Johor Bahru, bawalah bendera Malaysia ini, ya, karena Anda di sini. Ya. Ini yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kehadiran adik-adik saya warga baru yang malam hari ini disahkan benar-benar dapat membawa manfaat, dapat membawa kemajuan, dapat membawa persatuan dan kesatuan sesama anggota pencaksilat yang ada di Melayu ini, yang ada di Johor Bahru ini. Dan syukur alhamdulillah saudara kami di Johor Bahru mampu menyumbangkan prestasinya untuk bidang olahraga pencaksilat, dan juga tidak kalah pentingnya bisa bermanfaat di dalam membantu yaitu masyarakat yang ada di sini. Ya. Jadi Anda harus mempunyai program dalam ikut serta yaitu membantu program-program pemerintah Malaysia khususnya di Johor Bahru ini untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada saudara saya khususnya di Johor Bahru ini. Sekali lagi atas nama pimpinan pusat saya mengucapkan selamat kepada adik saya yang insya Allah malam hari ini akan diwisuda atau disahkan sebagai warga baru Persaudaraan Sejahtera dari cabang khusus Johor Bahru yang lahir pada tahun 2023 ini atau 1445 Hijriah ini. Semoga kehadiran saudara bermanfaat bagi diri saudara, bagi organisasi dan bagi masyarakat khususnya yang ada di Johor Bahru, Malaysia. Kiranya demikian, dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi terima kasih dan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Komjen RI di Johor Bahru dan Bapak yang Ketua Persilat dan juga dari Pesaka atas bimbingan arahan kepada saudara kami yang ada di Johor Bahru ini. Semoga kehadirannya dapat mempererat tali silaturahmi dari kedua bangsa ini serta mampu meningkatkan peranan pencaksilat sebagai pelestari budaya bangsa. Demikian, dan mari kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia,
selama itu pula persaudaraan Sati Trate tetap jaya kekal abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada salah adalah keterbatasan kami pribadi. Kalaupun ada kelebihan adalah atas izin Allah SWT. Dan selanjutnya atas permintaan dari pembawa acara, mohon izin kami untuk melanjutkan, yaitu memimpin upacara selamatan adat yang ada di keluarga besar Desa Trate. Mungkin sambil menunggu persiapan, perlu kami sampaikan bahwa Ibu Bapak dan sekalian, karena Desa Trate ini lahirnya di Indonesia, lebih khusus di Jawa, yaitu di Madiun, maka tata cara upacara pengesahan warga baru itu menggunakan adat Jawa ya, yang ada di Indonesia, di mana perlengkapan yang ada ini di Desa Trate dapat dapat kita terima dengan baik. Karena apa? Persyaratan yang ada ini dapat dilogikakan, dapat diterima secara logika atau akal, sehingga dimanapun tempatnya upacara pengesahan warga baru sama, baik di Indonesia maupun di luar negeri sama. Ibu Bapak hadirin sekalian, yang ditutup kain putih yang di belakang itu di dalamnya berisi yaitu ingkung ayam jago yang menjadi pilihan dari masing-masing calon warga baru. Jadi ayam itu merupakan ayam yang pilihan. Ini mempunyai makna bahwa kita sebagai warga Desa Trate, kita rela mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita untuk kemaslahatan umat, untuk kemasyarakatan. Kalau dalam agama Islam kita diajari pada saat Idul Adha kita menyembelih hewan kurban. Jadi ini merupakan pengorbanan yang terbaik dari adik kami. Yang dipilih adalah ayam jago, ayam jantan, bukan ayam perempuan, bukan ayam betina. Kita harapkan adik-adik yang disahkan ini kelak menjadi jagonya masyarakat atau menjadi orang yang baik. Kemudian di depannya di meja ini ada yaitu burampe selamatan yang terdiri dari apa yang namanya bujeng, kalau orang Jawa mengatakan bujeng, atau apa kalau bahasa di sini apa? Tumpeng. Ya. Tumpeng ini ada 8 macam. Yang pertama dimulai dari sisi yang paling kanan depan, itu dibuat dari nasi yang dibuat bulat-bulat. Kalau istilah Jawa dibuat golong. Di situ nasi golong yang jumlahnya tertentu disusun bertingkat. Ya. Ini punya makna agar adik-adik yang disahkan jadi warga baru malam hari ini gumolong TKT atau menyatu keinginannya